dan tidak dikerjakan oleh Nabi. Itu kalau menurut saya rada-rada kurang jauh ngajinya itu, ya. Kenapa? Karena dalil agama itu bukan dicontohkan atau tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Ada pekerjaan yang dicontohkan oleh Rasulullah tetapi tidak boleh kita kerjakan, atau bahkan tidak afdal untuk kita kerjakan. Ada pekerjaan yang Nabi kerjakan tapi haram kita contohkan. Nabi istrinya berapa? 9 misalnya, ada yang 11 misalnya. Itu ketika Nabi melakukan poligami lebih dari itu, terus kamu nggak baca ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, kamu nikah 9, dibawa ke pengadilan. Kriminal ini melakukan apa ini? Kesalahan dalam beragama. Oleh karena itu yang dikerjakan Nabi belum tentu boleh dikerjakan sama kita. Nabi kalau puasa itu melakukan yang namanya wisol. Wisol itu kadang-kadang Nabi puasa itu 3 hari nggak berbuka waktu maghrib gitu loh. Itu buat Nabi silahkan, tapi buat kamu hukumnya jadi apa ini? Haram. Terus nanti ada santri begitu maghrib nggak berbuka, Allahu Akbar, semuanya pegang takjil, ya, ada yang pegang kurma, ada yang pegang es buah, ya kan, ada yang, ya itu terserah toh, nggak ada kewajiban untuk makan dengan kurma. Nabi itu makan kurma karena kurma itu sesuatu yang manis. Nah, kalau kamu di sini punya kurma, boleh niru Nabi, tabarrukan dengan Rasulullah. Kalau nggak ada kurmanya, ya ganti yang manis-manis. Apa yang manis-manis? Ya macam-macam kan gitu, ya kan, termasuk suamimu kalau nanti manis kan begitu. Nah, artinya berbuka dengan yang manis. Nah, ada yang dikerjakan sama Nabi. Kita nggak boleh wisol, orang sudah pegang kolak, sudah pegang es, dia minum, temannya itu diem aja, terus ditegur sama temannya, kamu nggak berbuka. Kamu yang diingat cuman makan sama dunia saja, ya. Saya ini tidak tergoda, saya mau puasa sampai nanti misalnya Isya. Itu bukan soleh, bego gitu loh. Kenapa? Karena dia tidak paham yang namanya apa itu agama. Agama mendorong yang namanya takjilul fitr dan mendorong yang namanya takhiru sahur. Selesai. Nah, itu Nabi mengerjakan. Ada yang Nabi kerjakan, tetapi Nabi mengatakan itu tidak afdal untuk kita kerjakan. Nabi itu ketika tawafnya itu Nabi jelas rokiban, naik apa itu? Unta. Nabi itu tawaf di atas unta. Tetapi semua ulama mengatakan tawaf itu yang afdal naik kaki, bukan naik apa ini? Unta. Mutarajjilan, jalan itu. Di depan apa ini? Ka'bah, bukan naik kendaraan. Tetapi Rasulullah itu tawafnya naik apa ini? Kenapa Rasulullah naik kendaraan? Itu ulama punya pandangan. Kata ulama, untuk menunjukkan alal jawas, tawaf itu boleh jalan kaki, boleh juga naik kendaraan. Seandainya depan Ka'bah itu kosong, kalau dulu Nabi naik unta, boleh nggak kamu naik Harley, ya, pakai motor gitu? Artinya apa? Ini mengelilingi. Loh, paham nggak maksud saya? Tetapi ulama mengatakan itu tidak afdol, karena Nabi sama ketika Nabi itu minum dalam keadaan apa itu? Berdiri. Kan ada hadis yang bilang la yashrabanna ahadukum. Lah, Nabi itu ketika minum itu dalam konteks apa? Nabi itu kan ketika di perjalanan toh, ada orang yang tetap puasa, sementara Nabi tidak apa ini? Puasa. Kata Nabi, kan sudah dapat rukhsah, sudah dapat dispensasi. Ini safarnya safar yang sangat melelahkan. Ayo minum. Nggak ada yang mau minum itu. Maka Rasulullah kemudian apa itu? Minum, ngasih contoh. Kenapa berdiri? Karena nggak ada mimbar. Kenapa berdiri? Karena waktu itu tidak ada tempat yang lebih apa ini? Tinggi. Nabi minum itu dengan berdiri untuk menunjukkan al-jawas. Jadi anak-anakku, dalil agama itu harus dipahami apa ini? Secara utuh. Tidak semua. Jadi nggak boleh orang ketika bertanya itu pekerjaan dikerjakan apa tidak sama Nabi. Oh, Nabi tidak mengerjakan. Oh, berarti bukan sunnah. Itu tandanya orang kurang ilmu. Karena kamu di Darul Rahman mulai kelas 1 tuh belajar mahual hadis wa mahiyas sunnah. Belajar kan dulu. Jelas as-sunnatu itu ma'udifat
ilan nabi, semua yang nempel sama nabi ini dikembalikan ke nabi. Min qaulin, mungkin namanya itu sunnah qauliyah, nabinya ngomong, atau nabi nggak ngomong tapi nabi ngerjakan, namanya sunnah fi'liyah. Jadi kalau ada satu ajaran agama nabi nggak ngomong tapi nabi kerjakan, itu juga bagian dari sunnah. Nabi nggak kerjakan tapi nabi ngomong, itu juga bagian dari apa ini? Sunnah. Jadi sunnah itu lempeng gitu. Semua yang dikaitkan ke nabi, min qaulin au fi'lin, yang terakhir bahkan au takririn. Ada pekerjaan yang nabi tidak kerjakan, tetapi nabi memberikan apa ini? Persetujuan. Ini anak-anakku harus paham loh, ada banyak pekerjaan dulunya itu bukan nabi yang mengerjakan, yang mengerjakan itu sahabat, tetapi kemudian nabi memberi persetujuan. Oleh karena itu kata ulama sekarang, ada pekerjaan yang tidak dikerjakan oleh nabi kemudian saya kerjakan, boleh apa tidak? Lihat apakah pekerjaan saya bertentangan dengan Quran, apakah pekerjaan saya bertentangan dengan hadis. Itu kan sama, ingin mendapatkan persetujuan agama. Kalau dulu hadisnya bisa ngomong, siapa? Rasulullah. Sekarang hadisnya ada di kitab-kitab. Kalau saya melakukan pekerjaan sesuatu, tidak boleh kemudian Faiz nggak boleh kayak gitu. Kenapa? Nabi nggak kasih contoh. Ada sekian banyak pekerjaan yang dikerjakan oleh sahabat, nabi tidak mengerjakan, tetapi karena itu baik nabi memberikan persetujuan. Apa contohnya? Isra Mi'raj misalnya. Ketika nabi Mi'raj itu, nabi diperlihatkan surga, nabi dengar itu dafa na'lai Bilal, suara sendalnya Bilal. Kamu tahu nggak? Kalau jalan tuh kan ada tuh orang yang sendalnya nggak ngangkat itu, srek itu kan, ya ada itu. Kadang-kadang ada santri juga itu, samping rumah kamar Pak Kiai itu srek. Dia mau bilang, Pak Kiai saya lewat samping kamarnya, kan gitu kan. Nah itu namanya daf itu bunyinya sendal. Maka begitu turun nabi selesai al-Isra wal Mi'raj, bahkan ini banyak riwayat hadisnya setelah nabi ada di kota Madinah, padahal Isra Mi'raj itu masih ada di mana itu? Di Mekah. Ketemu dengan Bilal, nabi ingat itu waktu malam Mi'raj, nabi itu mendengar suara apa itu? Sendal. Nanya sama Jibril, suara apa ini? Sendalnya Bilal. Kalau sendalnya ada di surga, orangnya ada enggak? Ada. Masa iya digosok malaikat Ridwan untuk masuk? Terus sendalnya Bilal ada di surga, kenapa digosok dibawa ke surga? Itu apa kotor kan gitu kan? Nah, kalau sendalnya Bilal, ya kayak kamu kan hafal tuh sendal saya, ya kan? Saking seringnya lihat saya, kamu sudah tahu kalau ini ya sendalnya Faiz. Begitu taruh di depan rumah, orang menyangka saya itu ada. Pernah, iya, rata-rata begitu kan. Kalau mungkin sekali dua kali tertipu, ada ustadz tertipu. Sendal saya ada di situ, ada tamu, saya merasa tidak sopan kalau depan, saya keluar dari belakang, pulang karena saya naik mobil, nggak pakai sendal. Sendalnya saya taruh di situ. Banyak Irfan PM telepon saya, Gus bisa ketemu? Nggak bisa Van, saya jauh. Loh, bukannya di rumah. Tahu dari mana kamu saya ada di rumah? Tadi saya lihat ada sendalnya. Itu sendalnya bukan saya, kan begitu. Nah, tetapi secara umum, karena sendal saya ada di situ, itu mesti orangnya apa ini? Ada. Kan nggak mungkin Bilal sudah masuk surga terus keluar lagi, kan rugi, ya kan? Ya terus Bilal, saya mau keluar dari surga. Itu surga KW sejuta itu, ya kan? Kalau surga asli, orang kalau sudah masuk itu nggak mau apa ini? Keluar. Maka uangmu tuh jangan kayak masuk surga. Ada juga orang tuh uangnya kayak di surga. Kalau sudah masuk kantongnya nggak boleh keluar, ya itu juga kayak yang nggak boleh keluar tuh kalau sudah di mana itu? Di surga. Nah, Bilal itu ditanya, ya Bilal, ketemu sama Rasulullah, hadis nih, biarja amalin amil tahu fil islami. Bilal, bisa cerita nggak sama saya? Apa ya Rasulullah? Kamu tuh pernah berbuat apa dalam agama ini yang paling kamu harapkan dijadikan andalan saat nanti kamu bertemu dengan siapa ini? Allah. Nabi kepengen tahu kok Bilal bisa masuk ke dalam apa ini? Surga. Nanya, Bilal, andalanmu itu apa? Kan semua orang punya andalan kan biasanya, ya. Kayak kamu punya baju yang bagus, itu nggak dipakai ngaji sama saya, dipakai nanti ke rumah calon mertua, kan begitu kan? Kenapa? Oh ini baju andalan, paham? Ya kan? Kalau sudah andalan itu pasti dipakai untuk pamungkas kan?
Kata Nabi, kamu punya amalan pamungkas ya Bilal, yang kamu kerjakan, paling kamu andalkan, pokoknya nanti kalau saya menghadap Allah, saya mau bawa amalan ini. Kata Bilal, bala ya Rasulullah, ada. Ini hadisnya di Bukhari. Apa itu Bilal? Ya, saya ini ya Rasulullah, ya, saya ini ya Rasulullah, kalau saya ini diberikan takdir oleh Allah, ya, an atatoharatuhuron, saya ini wudu, ya. Jadi Bilal itu, ini kamu penting untuk jadi amalan, namanya dawamul wudu. Kalau batal, wudu lagi. Bilal bilang begini, saya ini ya Rasulullah, tidak siang tidak malam, kalau saya berwudu, maka saya kemudian sholat. Berapa sholatnya? Ya mu'maku tiba alaiya min sholat. Sholat saya itu sesuai dengan takdirnya. Kadang-kadang habis wudhu saya sholat 2 rakaat, karena habis itu ada pekerjaan yang harus saya kerjakan. Jangan juga kamu jadi ustadz habis wudhu sholat 20 rakaat, habis 1 jam pelajaran, ya kan? Nah, itu juga salah. Tapi kata Bilal, saya itu bergantung kondisi. Kalau saya sedang kosong, ya saya sholat aja terus siang dan malam. Kalau saya sedang bekerja, ya 2. Itu pekerjaan tidak diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kemudian Nabi, dari mana kamu ngerjain sholat kayak gitu? Haram, bid'ah. Nggak begitu. Kenapa? Karena sholat itu termasuk perintah agama. Yang kita mauquta sholat fardu. Tapi di luar sholat fardu dan sholat sunnah yang kita mauquta itu duhur, asar, taraweh. Nggak boleh nanti bulan Syawal terus kamu habis isya terawih. Ya itu bukan rajin, ya kan? Ya, itu mabuk di mana, minum di mana gitu. Karena kalau yang namanya terawih itu ada waktunya. Di waktu apa ini? Tapi di luar itu sholat berapa saja kan boleh. Oleh karena itu Nabi nggak pernah marah. Kenapa? Itu betul tidak saya kerjakan, tapi dia bagian dari amruddin, maka dibolehkan sama Nabi. Itu yang pertama. Yang kedua, ini contohnya satu kapal perang kalau mau saya terangin. Ada sahabat lagi itu sholat sama Rasulullah itu, Nabi jadi imam, dia pas di belakangnya. Nabi begitu i'tidal, bangun dari apa itu? Ruku, Nabi ngomong sami Allahu liman hamidah. Kemudian makmumnya itu rata-rata ngomong Rabbana walakal hamdu, titik. Itu yang ada hadisnya, Rabbana walakal hamdu, titik itu. Satu ketiga Nabi sholat lagi. Begitu Nabi sholat, sami Allahu liman hamidah. Yang di belakang ini semuanya Rabbana walakal hamdu. Ada satu orang panjang, Rabbana walakal hamdu hamdan thayyiban mubarakan fihi mil'as samawati, dan seterusnya. Dia sendirian yang baca begitu, kencang lagi, ya kan? Yang lain bacanya cuman Rabbana. Selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Nabi langsung nanya, tadi yang ngomong Rabbana walakal hamdu hamdan thayyiban yang panjang kayak kereta api itu siapa? Nggak ada yang berani ngaku nih. Kenapa? Karena kan sendirian. Yang lain kan Rabbana. Kata Nabi, manil qail, siapa yang ngomong? Nabi tahu. Ini orang takut karena belum tahu. Nabi itu nanya manil qail itu mau dimarahin apa mau dipuji, kan gitu. Maka Nabi manil qail, diem semuanya. Maka ditanya, kenapa ya Rasulullah? Nabi jawab, karena saya melihat tadi waktu ada bacaan Rabbana walakal hamdu hamdan thayyiban mubarakan fihi bid'an wa thalathina malak, ada lebih dari 30 malaikat turun dari langit siap menjemput pujian kepada Allah, dan akan Allah kasih pahala yang luar biasa. Mendengar itu baru ngomong dia, ana ya Rasulullah. Itu biasa itu ya. Kalau enak ngaku dia, kalau nggak enak nggak ngaku. Itu udah tradisi dari zaman Nabi itu, ya kan? Kalau kamu pakai minyak wangi yang wangi banget, siapa nih minyak wanginya enak ya, langsung saya coba pakai minyak krem, ya kan? Ini siapa ini minyak krem tambal ban mobil masuk ke masjid misalnya, kan nggak ada yang mau apa itu, nggak ada yang mau ngaku. Nah itu Nabi kan nggak ngajarin toh, ngajarin nggak Nabi? Enggak, Nabi biasa Rabbana wakala, dia nambahin. Apa nambahin? Tidak diajarkan sama Nabi. Terus Nabi bilang manil qail,
bid'ah itu finnar. Masya Allah, apa Nabi kayak gitu? Enggak. Nabi bilang, itu saya tanya karena saya melihat. Kenapa? Karena alhamdulillahirabbil alamin itu pujian, hamdan thayyiban mubarakan fihi, itu juga tahmid, itu juga pujian. Maka walaupun tidak dicontohkan oleh Nabi, tapi dia dipayungi oleh dalil agama secara utuh. Nih, paham nggak nih? Jangan sampai santri Darul Rahman nanti bingung ya. Ingetin poinnya. Yang selanjutnya, bid'ah. Nih, santri Darul Rahman, muridnya Pak Kiai Syukron nanti, jangan sampai nanti mengatakan bid'ah itu sebagai hukum. Bid'ah itu wasfun. Bid'ah itu sedang kalau ulama bilang, pekerjaan ini hukumnya apa? Bid'ah. Di masa lalu itu bukan berarti haram. Tetapi di masa lalu itu ingin mengatakan bid'ah. Bid'ah itu kan barang baru. Makanya Allah itu disifati dengan badi'us samawati wal ardi, karena Allah menciptakan langit dan bumi, nggak ada contohnya. Jadi bid'ah itu hal yang baru, yang tidak ada perintahnya, tidak ada contohnya, tidak ada kaitannya dengan apa ini? Agama. Itu secara umum dikatakan bid'ah. Tetapi bid'ah dalam pemahaman kita Ahlus Sunnah, dia bukan hukum. Kalau saya mau mengatakan ngaji habis taraweh, ini apa hukumnya? Secara awam dibilang bid'ah, karena zaman Nabi nggak ada. Pertanyaannya, apa yang baru yang tidak ada di zaman Nabi itu pasti hukumnya haram? Itu nggak ngaji, paham? Kalau ngaji, kamu belajar usul fikih kan dulu, paling nggak belajar al-bayan, belajar mabadi awaliyah, belajar apa lagi? Ya banyak lah pokoknya ya, cuman sekarang agak-agak lupa kan gitu karena kebanyakan ilmu. Misalnya kamu belajar dalam ilmu usul fikih, hukum itu kan dibagi menjadi berapa itu? Dua. Ada hukum namanya wad'i, ada hukum namanya taklifi. Lihat nih, kalau hukum wad'i untuk menentukan pekerjaan yang dilakukan, bukan pekerjanya tetapi pekerjaannya. Kayak misalnya Habib Umar nih mau sholat, kan dia sholat tuh, selesai sholat dia pasti nanya dong sama saya, Gus, sholat saya ini sah apa tidak sah? Maka untuk mengatakan sah atau tidak sah, saya harus punya apa ini? Ukuran. Apa ukurannya? Itu misalnya yang namanya syarat dengan rukun. Ini menentukan benar tidaknya pekerjaan. Kalau syarat bukan bagian dari pekerjaan itu, kalau rukun menjadi bagian dari pekerjaan itu. Jadi saya tanya sama Umar, kamu sholatmu tadi Umar, wudu enggak? Wudu. Berarti syaratnya dikerjakan enggak, Mar? Dikerjain. Kamu menghadap kiblat enggak? Menghadap kiblat. Bajumu suci enggak? Suci. Enggak habis ngangon kebo kan? Enggak, kan gitu kan? Bajunya bersih, suci, mustaqbilal kiblah, kemudian juga sudah ada apanya ini? Wudunya. Maka secara hukum wad'i lolos satu nih. Oh, berarti syaratnya terpenuhi. Saya tanya rukunnya. Kamu sholat tadi takbiratul ihram enggak? Allah, jangan sampai langsung bismillahirrahmanirrahim, kan nggak bisa. Kenapa? Karena tidak melakukan takbiratul ihram. Baca Fatihah, baca ruku, i'tidal, semuanya lengkap. Oh, saya bilang pekerjaan dia hukumnya sah karena sholatnya mustaufiyatus suruti wal arkan, memenuhi yang namanya syarat dan rukun. Kemudian Umar tanya lagi sama saya, Gus, sholat duhur itu wajib nggak buat saya? Nah, saya bilang wajib, Mar, karena dalam perintah wa aqimus sholata itu ulama menjelaskan itu adalah as-sholat al-mafrudah, itu jumlahnya ada 5 fi yaumin walailatin. Paham? Nah, ketika saya sampaikan gitu, oh berarti hukum ini adalah wajib, hukum ini adalah sah, hukum ini adalah sunnah, hukum ini adalah mubah, hukum ini adalah makruh, hukum ini adalah haram, hukum ini adalah sah, hukum ini adalah tidak sah, hukum ini adalah rusak sedari awal. Kamu belajar kan dalam akad tuh, ada akad yang batil, yang memang tidak sah. Ada orang nikah kakak adik gitu loh, itu tidak memenuhi syarat dan
rukun, bukan harus dicerai, tapi akadnya harus diapakan itu? Difashun. Kenapa? Karena memang rusak sedari awal, tidak mengikuti bangunan konstruksi, syarat dan apa ini? Rukun pernikahan. Nah, yang seperti itu namanya hukum. Jadi kalau ada orang bertanya, Ustadz ini hukumnya apa? Dijawab, hukumnya bid'ah haram, itu kurang ngaji gitu. Hukum itu nggak ada hukum bid'ah. Yang ada hukum itu, ya kalau tidak wajib, sunnah, minimal mubah. Lawannya, ya haram, agak ringanan sedikit, namanya makruh. Itu namanya orang belajar apa ini? Ahkam. Kalau bid'ah itu hanya ingin mengatakan wasfun. Wasfun itu mensifati satu pekerjaan. Oh, dia tidak dikerjakan oleh Rasulullah, tidak ada di zaman Nabi. Tetapi apakah yang tidak ada di zaman Nabi itu kemudian tidak boleh dikerjakan? Tunggu dulu. Contoh, tahlilan. Nih, tahlilan. Kan banyak orang bilang, tahlilan itu nggak sesuai sunnah Nabi. Tunggu dulu. Kamu harus mendefinisikan tahlilan. Tahlilan itu bukan bahasa Arab loh. Kalau bahasa Arab itu tahlil, ngomong la ilaha illallah, itu namanya tahlil. Kalau ada annya, tahlilan beda. Gitu loh, jangan kamu tahlilan itu, ada orang juga ahlus sunnah tapi kurang ngaji juga gitu. Tahlil itu boleh kan mengucapkan la, salah. Kalau itu tahlil nggak pakai an, kalau jadi tahlilan beda. Ayo definisikan dulu apa tahlilan itu. Yang pertama, kumpul dulu. Kalau sendirian nggak tahlilan. Pernah ada orang, tahlilan, ngapain tuh orang? Tahlilan, mesti ramai nggak? Ramai. Kalau sendirian pernah nggak? Pernah lihat, itu ada tahlilan, dilihat satu Umar sendirian, gitu. Apa itu tahlilan? Enggak. Tahlilan itu ada kumpul-kumpul dulu. Satu. Yang kedua, mendoakan orang yang sudah meninggal. Nanti minta barokah dari kumpulnya orang, doakan untuk yang hadir. Ya. Kemudian dikasih makan nggak? Ya, minimal aqua. Naik sedikit pakai snack, kaya lagi nasi kotak, super kaya motong sapi, kan begitu. Nah, itu namanya tahlilan. Nah, sekarang hukum tahlilan itu apa? Nggak boleh. Terus hukum tahlilan itu kuncinya dikerjakan nggak sama Nabi? Lo nggak bisa. Kita saja terkait orang meninggal itu ada doa yang harus kita baca di depan jenazah, tapi kalau dibaca di depan Nabi kamu jadi orang kafir. Nih, hati-hati gitu loh, hati-hati. Nabi itu dulu didoakan nggak jenazahnya? Tunggu dulu gitu. Terus kamu doa kayak ngaji itu, belajar ini, Allahumma inkana muhsinan fazid fi ihsanihi wa inkana musian fatajawas an sayyiati. Depannya adalah jasad Rasulullah, kafir kamu. Kenapa kafir? Berarti ragu-ragu Nabi ini orang baik apa enggak? Inkana muhsinan, inkana musian misalnya, enggak gitu, iya kan? Allahumma gfirlahu warhamhu. Nabi jelas sudah ghafarallahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhara. Jangan kemudian menyederhanakan masalah kayak gitu. Nabi ketika meninggal ditahlilin enggak? Lalu untuk apa? Gitu loh. Terus siapa yang berani tahlilan? Siapa? Ya ini namanya logika untuk memahami agama secara apa ini? Benar. Jadi anak-anakku, tahlilan itu bukan soal dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh Nabi, tapi soalnya bertentangan enggak dengan Quran dan hadis. Lihat nih, secara umum saja yang gampang-gampang satu-satu lah ya. Misalnya, mendoakan orang mati itu disuruh enggak sama agama? Mendoakan orang mati, doanya orang hidup sampai nggak sama orang mati? Sampai. Kalau bilang nggak sampai mungkin jarang berjamaah itu. Kalau berjamaah imamnya mesti bilang, ya orang itu sering mendoakan apa ini? Orang yang sudah sabakuna bil iman. Apa ayatnya? Rabbana firlana dzunubana wali ikhwanina alladzina bil iman. Itu doanya NU Muhammadiyah apa orang Islam sedunia? Dijaga karsa, ya kan? Dijaga
Jakarta, di Jakarta Selatan, ke Bogor, ke Cirebon, ke Papua, ke Amerika, ke Jepang, ke Mekah. Doa itu ada nggak? Apa artinya? Rabbana ighfir lana, ampuni dosa kami, wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Apa sabaquna itu? Mendahului lomba lari. Hah? Mendahului apa artinya? Matinya. Bukan yang telah mendahului kita angkatan 39. Ya enggak lah. Memang haflatul wada, ya kan? Kamu angkatan berapa sih? 42. Terus bilang sabakuna 41. Ya salah. Sabakuna itu angkatan yang sudah apa itu? Meninggal. Berarti sebenarnya secara fitrah orang itu nggak boleh loh mempermasalahkan doa ini sampai atau nggak sampai gitu loh. Ini kadang-kadang ya orang tuh dalilnya juga pakai cocok logi atau pakai logika ya. Kata yang satu, tahlilan doa kepada orang mati nyampe nggak? Dijawab nggak nyampe. Kenapa? Nggak ada bukti tanda terimanya. Memang JNE kan gitu. Memang JNE. Ada yang pro tahlilan, dalilnya juga nggak masuk akal. Tahlilan itu nyampe nggak? Nyampe. Kenapa? Buktinya nggak pernah balik. Ya memang dia kirim paket. Kalau nggak nyampe, loh, kamu kan kalau ngirim apa itu? Ngirim apa? Paket. Kalau Faiz ke sini misalnya kan nyampe. Tapi kalau saya di sini nggak ada yang namanya Faiz, balik nggak kira-kira? Balik kan? Loh, kita doakan selama ini doanya nggak pernah balik. Itu namanya dua-duanya kurang ngaji. Biar yang pro maupun kontra tahlilan. Kalau kita nggak mendoakan orang mati secara naluri agama, itu sebetulnya sudah terbaca buat orang yang dekat dengan Al-Quran. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Itu artinya orang hidup menghadiahkan doa kepada orang yang meninggal. Itu satu. Jadi doakan orang meninggal itu boleh. Kamu di Bulughul Maram kelas 5 kemarin numpuk kan hadis baik ketika sebelum meninggal, sudah meninggal, belum ke kuburan, Nabi sholat bahkan di kuburan. Nabi itu kalau selesai ngubur koma alal qabri, ya kan, wahasa alaihi salasa hasayat, kemudian mendoakan di depan apa ini? Kuburan. Itu berarti mendoakan kuburan dengan mendoakan orang mati dengan cara apapun itu boleh, karena substansinya boleh mendoakan orang yang sudah. Nih satu, ini contoh saja. Kalau saya terangin soal bid'ah ini 7 hari 7 malam nanti kan gitu ya. Kamu nggak liburan jadinya nanti kan gitu. Nah, ini kasih contoh lagi. Tahlilan tadi ada apanya itu? Ada akuanya, ada makanannya. Boleh nggak? Ini orang kadang-kadang ngajinya itu belum hatam. Dibilang begini, kalau sesuai sunnah Nabi yang bikin makanan itu